Gagal ginjal pasien memicu infeksi pada banyak organ. Kondisinya sudah kritis. Ini surat pemberitahuan masa kritis. Dokter, untuk uangnya. Biar aku yang cari cara soal biayanya. Tujuh hari, paling lama 7 hari. Tidak peduli berapapun harganya, asal bisa terjual, akan kulepas. Baik, baik. Saya akan segera mengurusnya. Bagaimana dengan rumahnya? Kak, sudah sepakat dengan pihak pembeli. Mereka minta deal di 1,7 juta. Baik, aku jual. Halo, Ruolan. Penyakit Wanxing ini belum tentu bisa disembuhkan. Kamu kok main jual rumah begitu saja? Nanti keluarga kalian mau tinggal di mana? Bu, selama nyawanya ada, semuanya masih ada. Sulan. Jangan hibur aku, biarkan aku menangis. Besok masih harus ke rumah sakit, memantau perawatan Wanxing. Aku tidak boleh tumbang. Sulan. Mungkin ketulusan kakak ipar telah menyentuh langit. Umurku panjang, berjuang 65 hari di ambang kematian. Akhirnya nyawaku berhasil selamat. Kakak ipar. Kenapa menangis? Orang yang sehat itu lebih baik dari apapun. Aku kurus begini malah bagus. Pas bisa hemat beli baju baru. Masih bisa makan nambah 2 mangkuk juga. Wanro, tumben kamu datang. Wajahmu sudah lebih segar ya. Sepertinya umurmu memang panjang. Penyakit seberat ini saja bisa kau lewati. Sudahlah, aku tidak mau basa-basi. Langsung saja ya, aku mau menikah. Itu kabar baik. Sama siapa? Qian Haoyu. Iya, yang dulu pernah kuceritakan, dari kencan buta itu. Uang maharnya banyak. Hanya saja pihak pria bilang mereka yang sediakan rumah. Tapi harus pakai nama keluarga mereka. Ibu tidak setuju. Katanya pihak wanita juga harus punya satu rumah. Kalau tidak, nanti tidak ada jaminan masa depan. Ibu naksir satu rumah di Fei Cui Wan. Luasnya 143 meter persegi. Harganya 3,2 juta. DP 30%, yaitu 960.000. Ibu bisa bantu bayar 400.000. Ditambah tabunganku selama ini 160.000. Kak, kita masih kurang 1,9 juta. Hah? Kak, kamu harus bantu menutupi kekurangannya. Berapa? 1,9 juta, benar. Bukankah dulu kamu dapat bonus dari perusahaan? Lagi pula kakak ipar kan sebelumnya jual rumah 1,7 juta itu. Uang 1,7 juta itu untuk menyelamatkan nyawaku. Aku tahu kok, tapi sekarang kamu sudah sembuh kan? Kalau sudah sembuh ya harus melihat ke depan. Ibu bilang, keluarga sendiri tidak usah perhitungan. Coba kamu bicarakan dengan kakak dan kakak ipar. Pasti bisa ketemu jalan keluarnya. Aku hitung-hitung, ibu cuma datang 3 kali. Setelah Suwanro mengatakan itu, aku menatapnya cukup lama. Dia berdandan sangat cantik. Bahkan dia memakai kuteks. Di saat aku berbaring di ranjang rumah sakit, menghitung retakan langit-langit selama 65 hari itu. Dia hidup dengan sangat baik. Xiao Rou, aku tidak punya uang sebanyak itu. Kak, apa maksudmu? Maksudnya sesuai yang aku katakan. Aku baru sebulan keluar dari rumah sakit. Tabunganku sudah lama ludes. Uang 1,7 juta dari kakak ipar sudah masuk ke rumah sakit. Kau mau aku beri uang dari mana? Kak, aku tahu kok. Dulu kamu pernah jadi manajer proyek di Sengheng. Aku kurang lebih tahu berapa gaji tahunanmu. Setelah jatuh sakit, aku sudah resign. Lalu uang tabunganmu yang dulu. Semuanya habis untuk biaya berobat. Semuanya. Bahkan untuk kekurangannya. Kakak ipar sampai jual rumah untuk menutupi. Kalau begitu pinjam saja sama kakak ipar. Kamu bilang apa? Kakak ipar kan sudah jual rumahnya. Uangnya sebanyak itu. Biarpun biaya pengobatanmu habis banyak.
Masa sih tidak tersisa sepeser pun? Asuransi kesehatan menanggung sebagian, asuransi swasta juga menanggung sebagian. Tapi biaya ruang ICU, sebagian besar tidak ditanggung asuransi. Apa kau tidak tahu? 65 hari, perharinya 23.000. Biaya ICU saja sudah menghabiskan hampir 1,5 juta. Belum lagi untuk obat-obatan dan terapi pemulihan. Uang 1,7 juta itu bukan cuma habis tak bersisa. Kakak laki-laki dan kakak ipar bahkan berutang 300.000. Sekarang mereka tinggal di rumah kontrakan. Luasnya 40 meter persegi. Satu kamar satu ruang tamu. Kamu menyuruhku pinjam uang ke mereka. Kalau sistem cicilan bagaimana? Kalian kan bisa mencicilnya pelan-pelan. Kamu ngomong apa? Xiao Rou, kakakmu ini baru sembuh dari sakit parah. Kakak laki-lakimu juga sedang mati-matian bekerja di proyek. Kakak ipar, aku sedang bicara dengan kakakku. Kak, jangan salahkan aku bicara blak-blakan. Aku juga sudah tidak ada cara lain. Kondisi keluarga Qian Haoyu sangat bagus. Kalau pernikahan ini sampai terwujud, ini akan bagus untuk seluruh keluarga Su kita. Ibu yang menyuruhmu datang. Ibu tahu aku ke sini. Ibu menyuruhnya datang dan ibu tahu dia datang. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Tapi melihat tatapan mata Su Wanrou, tiba-tiba aku merasa sebenarnya tidak ada bedanya di keluarga ini. Kapan ibu pernah menolak Su Wanrou? Kak, begini saja, beri aku kepastian. Sebenarnya kamu bisa bantu atau tidak? Bisa bantu berapa? Supaya aku bisa jelaskan pada ibu dan pihak Haoyu. Su Wanrou, aku tegaskan padamu, hari ini aku akan bicara sejelas-jelasnya. Uang ini tidak akan kuberikan. Sepeser pun tidak. Selama aku dirawat 65 hari, kau cuma datang sekali dan hanya diam 10 menit. Kakak ipar menjual rumahnya untuk menyelamatkan nyawaku. Sekarang kau datang meminta 1,9 juta dariku untuk rumah nikah. Menurutmu itu pantas? Su Wanxing, jaga bicaramu. Aku ini adik kandungmu. Ya, kau memang adik kandungku. Lalu kenapa? Su Wanxing, jangan menyesal kau. Wanxing, kamu tidak apa-apa. Kakak ipar, aku tidak apa-apa. Kamu jangan marah. Marah-marah itu tidak baik untuk kesehatan. Dokter bilang sekarang yang paling penting buatmu, kakak ipar. Terima kasih ya. Terima kasih apa sih? Kita kan sekeluarga. Kata sekeluarga itu juga diucapkan oleh Su Wanrou. Tapi dari mulutnya dan dari mulut kakak ipar. Maknanya sungguh berbeda jauh. Hari ini Wanrou datang. Tidak usah pedulikan dia. Tapi, Jianming. Kan sudah kubilang jangan pedulikan. Uang 1,9 juta. Tega-teganya dia buka mulut soal itu. Kamu jangan dimasukkan ke hati ya. Meski kakak laki-laki berkata begitu, tapi kami semua tahu. Masalah ini takkan lewat begitu saja. Karena di belakang Su Wanrou ada ibuku. Halo, Bu, ini Ruolan. Kemarin Wanrou pergi ke tempat kalian. Bu, dia datang. Mengobrol sebentar lalu pergi. Apa dia sudah bicarakan soal beli rumah pada kalian? Sudah. Lalu apa keputusan kalian? Bu, ini aku Wanxing. Bagaimana kesehatanmu? Sudah lebih baik, sudah jauh lebih baik. Syukurlah kalau begitu. Ibu juga tidak akan basa-basi denganmu. Pernikahan Wanrou ini sebenarnya mau kamu bantu tidak? Bu, aku tidak bisa bantu. Kenapa tidak bisa? Kamu dulu kan kerja di... Aku sudah resign. Tabunganku juga sudah ludes. Uang hasil jual rumah kakak ipar semuanya dipakai untuk berobatku. Sekarang pun mereka masih menanggung utang di luar. Tapi masa iya sampai sepeser pun tidak bisa dikeluarkan? Bu, benar-benar tidak ada. Kamu ini kenapa sih? Pernikahan adikmu itu masalah besar. Kau tahu sendiri bagaimana kondisi keluarga Qian Haoyu. Apa kamu tidak tahu? Ayahnya punya 3 toko material di Binjiang. Penghasilannya jutaan per tahun. Kalau sampai pernikahan ini batal, lalu kenapa bukan keluarga Qian Haoyu yang keluarkan 1,9 juta itu? Keluarganya kan kaya raya, pihak wanita harus beli satu rumah nikah sendiri.
Kenapa tidak suruh keluarga mereka yang bayar? Su Wanxing, omongan apa itu? Pihak pria kan sudah menyediakan satu rumah. Kenapa harus mencari putri sulung yang sudah menikah? Ibu ingin pihak wanita juga punya satu rumah. Supaya kedepannya adikmu punya harga diri di keluarga itu. Ibu ini melakukan ini demi siapa? Kan demi adikmu juga. Supaya nanti dia tidak diremehkan orang. Pertama kali untuk mengantar baju. Cuma diam 20 menit. Kedua kali saat kakak menelepon menyuruh ibu datang tanda tangan. Ibu ragu setengah mati baru mau tanda tangan. Ketiga kali di hari aku keluar dari ICU. Ibu cuma melihat sebentar lalu pergi. Bilangnya harus masak di rumah. Uang 1,7 juta itu kakak ipar yang kumpulkan dari jual rumah. Ibu keluar uang berapa? Wanxing, kau itu anak sulung. Sudah sewajarnya membantu adikmu. Kakak ipar, jangan khawatir. Aku sudah memikirkannya. Memikirkan apa? Besok aku mau pergi ke Sengheng. Apa kondisi tubuhmu sekarang sanggup? Dokter bilang kamu masih harus istirahat total setidaknya 3 bulan. Aku bukan mau pergi kerja. Aku mau menemui seseorang. Halo, permisi, mau cari siapa? Jiang Qiming, Pak Jiang. Tolong telepon dia. Katakan Su Wanxing datang. Baik, silakan tunggu sebentar. Halo, Pak Jiang. Di lobi ada seorang wanita bernama Su Wanxing mencari Bapak. Pak Jiang, Xiao Su. Kamu kurus sekali sekarang. Ayo, masuk dan duduk. Bagaimana keadaan tubuhmu? Baru sebulan keluar dari rumah sakit. Masih dalam masa pemulihan. Aku sudah dengar soal masalahmu. Waktu itu aku berniat menjengukmu ke rumah sakit. Keluargamu bilang kamu ada di ruang ICU. Jadi tidak bisa dijenguk. Setelah kamu keluar rumah sakit, aku malah dinas luar kota. Urusannya jadi tertunda. Itu memang salahku. Pak Jiang, hari ini aku bukan datang untuk bernostalgia. Aku punya sebuah flash disk. Tertinggal di laci meja kerjaku yang dulu. Di dalamnya ada data pribadiku. Aku datang untuk mengambilnya. Tentu saja boleh. Tapi ada satu hal lagi, Xiao Su. Apa itu? Tender tahap 2 Chengnan akan dibuka bulan depan. Saat ini ada 3 perusahaan yang ikut tender. Sejujurnya, proposal Sengheng kurang memuaskan. Setelah kamu pergi, departemen proyek ganti 2 manajer tapi tetap tidak tertangani. Jadi, apa kamu tertarik untuk kembali? Apa syaratnya? Wakil Presiden. Gaji tahunan 1,2 juta ditambah persentase proyek. Akan kupertimbangkan. Baik, tidak usah buru-buru. Su Wanxing, kamu sudah pikirkan belum? Adikmu minggu depan mau pergi lihat rumah. Sebenarnya kamu bisa keluarkan berapa? Telepon ayahmu dan beritahu dia. Kalau tidak bisa 1,9 juta, 1,5 juta juga boleh. Apa ini? Proposal proyek yang pernah kubuat dulu. Ini urusan pekerjaan. Kamu pulihkan tubuhmu dulu. Kakak ipar, kalau proposal ini berhasil, bonusnya minimal 2 juta. 2 juta. Mungkin lebih banyak, tergantung keuntungan proyeknya. Apapun keputusanmu, aku akan mendukung. Tapi kamu harus minum obat tepat waktu. Kontrol tepat waktu. Baik, kakak ipar, tenang saja. Halo, Pak Jiang. Aku sudah memikirkannya. Aku kembali, tapi bukan sebagai wakil presiden. Apa maksudmu? Aku mau posisi sebagai mitra proyek. Proposal ini milikku. Aku bawa proyek. Sengheng siapkan sumber daya dan tim. Pembagian keuntungan tahap 3. Xiao Su, nafsumu besar juga. Proposal ini sepadan nilainya. Bapak akan tahu setelah melihatnya. Baik. Coba kamu kirimkan proposalnya, biar ku perlihatkan pada beberapa mitra. Besok ku beri jawaban. Xiao Su, proposalnya sudah dilihat oleh beberapa mitra. Apa tanggapan mereka? 2 kata, luar biasa. Hari Rabu datanglah untuk tanda tangan perjanjian. Mitra proyek, pembagian keuntungan tahap 3. Kamu 30%, aku 70%. Selain itu, aku siapkan tim inti beranggotakan 4 orang untukmu. Baik, ada satu hal lagi. Apa kamu tahu, di antara lawan tender kali ini, ada satu perusahaan bernama Dingsheng. Pernah dengar? Bos di balik Dingsheng bermarga Qian Lo. Qian yang mana? Keluarga Qian yang bisnis material di Binjiang itu. Qian Guoliang. Ayahnya Qian Haoyu. Calon ayah mertua Su Wanrou. Tidak disangka perusahaan keluarganya. Ternyata lawan tender tahap 2 Chengnan.
Dunia ini sempit sekali. Busu, pastikan apakah ada keberatan dengan persyaratannya. Pasal 7, hak cipta proposal jatuh kepada saya pribadi. Jika tender ini gagal, proposal ini akan saya bawa pergi. Sudah ditambahkan. Pasal 12, bonus dikirim ke rekening pribadi saya. Tanpa melalui pihak ketiga. Tidak masalah. Su Wanxing. Anda siapa? Saya Qian Haoyu. Saya sudah dengar dari Wan Rou soal masalah beli rumah. Tenang saja, saya yang akan cari cara soal uangnya. Tidak akan membuatmu kesusahan. Aku tidak butuh. Urusan ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini urusanku dan Su Wan Rou sebagai saudara. Maksud saya bukan begitu. Saya cuma merasa, kalau kau memang sadar, jangan biarkan ibumu minta pihak wanita harus beli rumah juga. 1,9 juta. Apa keluarga Su kami bisa mengeluarkannya? Kak Su, Anda salah paham. Usul ini bukan datang dari ibu saya. Lalu dari siapa? Wan Rou sendiri yang mengusulkannya. Baiklah, aku mengerti. Sudah pulang, ayah. Tumben ayah datang. Wanxing, ayah mau menengokmu. Ibu yang menyuruh ayah datang ya? Ibumu itu juga sedang panik. Pernikahan Wan Rou ini sudah ditetapkan bulan Oktober. Keluarga Qian juga terus mendesak. Ayah, bagaimana pendapat ayah sendiri? Pendapat ayah tidak penting. Tentu saja penting. Ayah, menurutmu kakak ipar menjual rumah untuk menyelamatkan nyawaku, lalu malah meminta kami membantu Su Wan Rou membeli rumah nikah 1,9 juta. Apa itu masuk akal? Ayah, sudahlah, ayah pergi dulu. Kamu baik-baik pulihkan tubuhmu. Ayah, kalau suatu hari ibu memaksaku mengeluarkan uang, bisakah ayah maju dan membelaku sedikit saja? Jangan sedih. Aku tidak sedih. Aku sudah terbiasa. Lagi pula ayahku itu orangnya penurut seumur hidupnya. Segala hal di rumah ibukulah yang berkuasa. Hari pertama proyek resmi dimulai. Aku pergi ke Seng Heng untuk melapor. Tim inti 4 orang sudah siap di posisinya. Analis data, Chen Xi. Manajer Leasing, Liu Yang. Direktur desain, Feng Zihan. Satu lagi bagian keuangan, He Wenbin. Dia ditransfer Pak Jiang dari kantor pusat. Busu, kudengar Anda baru sembuh dari sakit parah. Benar. Ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma, apa tubuh Anda kuat menahan beban kerja tinggi? Kamu urus saja model datamu. Tubuhku, aku sendiri yang urus. Tahap 2 Chengnan, kompleks komersial plus perumahan kelas atas. Total investasi diperkirakan 1,8 miliar. Tenggat waktu tender tanggal 15 bulan depan. Lawan kita ada 2, Hua Chuang dan Ding Sheng. Hua Chuang, tidak usah khawatir. Proposal mereka aku tahu, agak konservatif. Yang perlu jadi fokus utama kita adalah Ding Sheng. Di balik Ding Sheng ada keluarga Qian, material Binjiang, Qian Guoliang. 2 tahun ini dia sedang bertransisi ke properti dan komersial, dan merekrut banyak tenaga ahli. Informasimu cepat juga. Temanku pernah bekerja di Dingsheng selama setengah tahun. Bulan lalu baru saja resign. Katanya manajemen Dingsheng kacau balau. Tapi berani buang uang demi menyewa konsultan luar. Tender kali ini, mereka menyewa perusahaan konsultan dari Jingbei untuk buat proposal. Kamu tahu perusahaan mana? Kudengar perusahaan Boyuan. Boyuan. Perusahaan perencana komersial top 5 di negara ini. Berani modal besar. Sepertinya Qian Guoliang benar-benar ingin menang tender ini. Cuma mengandalkan uang takkan bisa hasilkan proposal bagus. Boyuan tidak mengerti pasar lokal. Hal yang mereka buat memang bagus dilihat tapi sulit direalisasikan. Lalu di mana keunggulan kita? Ada pada pengalamanku di pasar lokal selama 7 tahun. Dan pada sumber jaringan klien di tangan kalian. Setelah tahap 1 Chengnan diserah terimakan, ada 37 toko yang menyatakan niat untuk masuk ke tahap 2. Aku mau kalian memperbarui daftar ini sekali lagi. Bawa serta draft surat niat kontrak. Penilaian tender bukan cuma proposal, tapi juga tingkat kelayakan penerapannya. Kita akan maju dengan membawa surat niat itu dan langsung melindas mereka. Saya mengerti. Fisikku memang terasa berat, tapi aku tidak punya jalan mundur. Kak, menurutmu tipe rumah ini bagaimana? 3 kamar menghadap ke selatan. Lebar ruang tamu 4,8 meter. Ibu bilang ini bagus, benar kan? Bagus. Aku juga merasa ini bagus. Kak,
Apa kamu sedang sibuk? Bagaimana pertimbanganmu soal ucapan ibu? Kalau 1,9 juta tidak bisa, bantu 1 juta dulu saja. Sisanya kita kumpulkan pelan-pelan. Kamu ngomong dong sama kakak ipar. Kakak ipar pasti akan setuju. Kakak ipar pasti setuju. Gampang banget ngomongnya. Setengah bulan sebelum tender adalah masa paling sibuk. Setiap hari aku berangkat pagi dan pulang larut malam. 10 hari sebelum tender, terjadilah sebuah masalah. Liu yang datang menemuiku dengan wajah pucat. Busu, ada masalah. Masalah apa? Soal 37 toko yang berniat masuk di tahap 1 Chengnan. Saya sudah menghubungi mereka semua. Ada 12 toko yang berubah pikiran dan bilang sementara tak mempertimbangkan tahap 2. Alasannya bermacam-macam, tapi, kebetulannya, dari 12 toko ini, ada 8 toko, yang sebulan terakhir ini berhubungan dengan pihak Dingsheng. Oh, sepertinya Qian Guoliang sedang membajak klien kita. 8 toko yang berhubungan dengan Dingsheng itu, spesifiknya bagaimana hubungan mereka? Kabarnya Dingsheng menawarkan syarat yang sangat menguntungkan. Bebas sewa 2 tahun pertama, subsidi renovasi 50%. Permainan modal ya. Benar. Liu Yang, coba kamu selidiki satu hal. 3 proyek komersial yang pernah dikerjakan Dingsheng di Binjiang. Berapa tingkat kelangsungan hidup tokonya? Soal ini, biar saya jelaskan Busu. Saya sudah mengecek 3 proyek Dingsheng di Binjiang. Tingkat kelangsungan hidup tokonya masing-masing 41%. 37% dan 29%. Rata-rata kelangsungan hidupnya tak sampai 40%. Dengan kata lain, syarat menguntungkan Dingsheng itu memang enak didengar. Tapi kemampuan operasional mereka buruk. Toko yang masuk ke sana takkan bisa bertahan. Susun data ini menjadi sebuah laporan. Cantumkan sumber risetnya. Lalu kau bawa laporan ini. Temui 8 toko yang berubah pikiran itu. Bicarakan satu persatu. Beritahu mereka, bebas sewa bukan berarti bisa cetak untung. Yang diinginkan toko bukan sekadar masuk gratis, tapi bisa bertahan hidup. Sedangkan toko-toko Sengheng di tahap 1 Chengnan, tingkat kelangsungan hidupnya mencapai 86%. Saya mengerti. Saya segera mengurusnya. Halo, Zihan. Temanmu yang pernah bekerja di Dingsheng itu, bisa bantu aku cari tahu satu hal tidak? Hal apa? Di internal Dingsheng, bagaimana hubungan antara Qian Guoliang dan putra sulungnya, Qian Haotian? Soal ini, akan saya tanyakan padanya. Kak, hari Minggu kumpul keluarga. Ibu menyuruhku memberitahumu, tempatnya di tempat biasa, jam 6 sore. Kamu harus datang. Sudahlah, bicarakan saja intinya. Wanxing, ibu tahu kamu baru keluar rumah sakit. Tubuhmu masih masa pemulihan. Tapi masalah ini tidak bisa ditunda. Tanggal pernikahan Wanrou di bulan Oktober sudah ditetapkan. Pihak keluarga Qian juga sudah merenovasi rumah mereka. Pihak wanita harus memberi kepastian. Kepastian apa? Uang beli rumah itu sebenarnya kamu bisa keluar berapa? Bu, topik ini sudah kubahas di telepon waktu itu. Aku tidak punya uang. Kak, kamu jangan selalu bilang tidak punya. Kamu sudah kerja 7 tahun di Sengheng. Bonus akhir tahun ditambah persentase dan gaji. Masa ratusan ribu saja tidak terkumpul. Pernah terkumpul kok. Tapi abis buat berobat. Bukannya sekarang kamu sudah kembali ke Sengheng. Dari mana kamu tahu aku kembali ke Sengheng? Dengar-dengar. Tidak peduli di mana kamu kerja sekarang. Kamu itu kakaknya, bantu adik itu sudah sewajarnya. Lagi pula kau lihat sendiri Haoyu kondisinya sangat bagus, orangnya juga jujur. Kalau pernikahan ini jadi, ini akan bagus buatmu dan keluarga kita. Bu, kakak ipar menjual rumah dapat 1,7 juta untuk menyelamatkanku. Sekarang mereka mengontrak di apartemen 40 meter persegi. Masih berutang 300 ribu di luar. Ibu tahu tidak soal semua ini? Tentu saja ibu tahu. Tapi itu kan urusan kakak laki-lakimu dan Ruolan. Lalu urusan bantu Suwanro beli rumah jadi urusanku. Kamu kan kakak kandungnya. Kakak ipar juga menantu ibu. Kakak ipar pakai seluruh hartanya untuk menyelamatkanku. Ibu menyuruhku berbalik arah, mengambil uang darinya untuk belikan rumah nikah Suwanro. Apa kalimat ini terdengar masuk akal di telinga ibu sendiri? Kak Su, masalah ini tidak usah buru-buru. Kita bisa. Qian Haoyu, keluargamu punya 3 toko material di Binjiang.
pendapatan jutaan per tahun. Ayahmu Qian Guoliang juga buka Dingsheng Property, sedang ikut tender tahap 2 Chengnan. Keluargamu tidak kekurangan uang, jadi uang 1,9 juta ini, apa yang mau kau bayar? Kak, apa maksudmu bicara begitu? Kamu kan mau menikah masuk ke keluarga Qian. Sudah sewajarnya orang keluarga Qian yang keluarkan uang membelikanmu rumah. Atas dasar apa mencari kakakmu dan kakak iparmu, Su Wanxing? Kau bicara hal semacam ini di depan orang luar. Kalau kau tidak malu, aku yang merasa malu, Bu. Jianming, kamu. Uang 1,7 juta itu Ruolan yang kumpulkan dari jual rumah. Budi ini akan kuingat seumur hidupku. Sekarang ini setiap hari aku di lokasi proyek, bekerja selama 14 jam. Cuma demi bisa melunasi utang lebih cepat, supaya Ruolan bisa tinggal di rumah yang layak. Jadi siapapun yang berani mengincar uang ini. Jangan salahkan aku kalau aku marah. Makan malam itu bubar dengan tak menyenangkan. Wajahmu kelihatan pucat. Pulanglah duluan. Wanxing, tadi kamu bilang Qian Guoliang ikut tender tahap 2 Chengnan. Itu sungguhan. Bukankah itu berarti saingan proyekmu? Iya, kompetitor. Apa Wan Rou tahu hal ini? Tidak tahu. Tapi dia tahu pun percuma. Urusan bisnis tidak ada hubungannya dengan dia. Kakak ipar mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi aku tahu dia sedang khawatir. Kalau Su Wan Rou tahu, aku dan keluarga Qian ada hubungan persaingan bisnis. Apa yang akan dia pikirkan? Tidak perlu ditebak. Dia pasti akan mengira aku sengaja tidak membantunya, sengaja melawannya. Lagi pula dia tidak akan pernah introspeksi diri. Cuma merasa kakak bantu adik itu sudah sewajarnya. Kalau tidak dibantu, maka itu salah kakaknya. Gusu, teman saya sudah membalas pesannya soal hubungan Qian Guoliang dan Hao Tian. Oh, coba ceritakan padaku. Qian Guoliang punya 2 anak laki-laki. Anak sulungnya Qian Hao Tian, anak bungsunya Qian Hao Yu. Qian Hao Tian selama ini membantu ayahnya bekerja di Dingsheng. Tapi Qian Guoliang lebih pilih kasih pada si bungsu. Bisnis inti perusahaan, yaitu sektor material. Rencananya Qian Guoliang akan menyerahkannya pada Qian Hao Yu. Sedangkan sektor propertilah yang ditangani Qian Hao Tian. Qian Hao Tian sangat tidak puas dengan pengaturan ini. Dia merasa dirinya sudah susah payah bekerja bertahun-tahun. Tapi Pak Tua itu tetap saja memberikan bisnis yang paling menguntungkan pada adiknya. Selain itu, kata temanku, Qian Hao Tian pernah berbicara diam-diam. Kalau tender tahap 2 Chengnan tidak bisa dimenangkan, dan sektor properti merugi, ayahnya mungkin akan menyuruhnya mundur dari Dingsheng. Makanya Qian Hao Tian sangat menganggap berat tender kali ini. Bahkan lebih berat daripada ayahnya sendiri. Qian Hao Tian, ini celah yang bisa dimanfaatkan. Zihan, bantu aku atur jadwal pertemuan dengan Qian Hao Tian. Bilang saja ada orang yang mau ngobrol dengannya. Kau yang namanya Su Wanxing, dari Shengheng, halo. Saya Su Wanxing. Kau mencariku untuk apa, ngobrol? Ngobrol apa? Ngobrolin ayahmu. Apa maksudmu? Qian Hao Tian, aku bicara belak-belakan ya. Tender tahap 2 Chengnan takkan bisa dimenangkan oleh Dingsheng. Atas dasar apa kau bilang begitu? Proposal Boyuan cuma bagus dilihat tapi tak bisa direalisasikan. Toko-toko yang kalian bajak dengan bayaran mahal itu, dalam 2 tahun tingkat kelangsungan hidupnya tak sampai 40%. Tim penilai tidak melihat seberapa cantik desain PPT-nya. Tapi apakah proyek itu bisa menghasilkan keuntungan? Makanya kalian pasti kalah. Kau mengajakku bertemu cuma untuk bilang ini. Bukan cuma itu. Kau sudah bekerja 8 tahun di Dingsheng. Sektor properti itu kau bangun seorang diri. Tapi ayahmu berniat menyerahkan sektor material pada Qian Hao Yu dan menyingkirkanmu. Hal-hal ini tak perlu kau katakan padaku. Kalau dalam tender kali ini kau kalah, kau takkan punya tempat berpijak lagi di Dingsheng. Makanya aku memberimu satu pilihan, tinggalkan Dingsheng, lalu datanglah ke Shengheng. Haha. Su Wanxing, kau sudah gila ya? Kau menyuruhku mengkhianati ayahku. Aku bukan menyuruhmu mengkhianati ayahmu. Aku menyuruhmu memilih dirimu sendiri. Kau tahu sendiri kau sudah di Dingsheng selama 8 tahun. Apa ayahmu melihatnya? Dia bersiap memberikan hal yang bagus pada Qian Hao Yu. Yang buruk disisakan untukmu. Tahap 2 Chengnan. Setelah kalah, bagaimana dia akan memperlakukanmu? Aku takkan bekerja sama denganmu.
Qian Haotian, apa kau tahu kenapa Qian Haoyu mau menikahi adikku? Karena ayahmu lah yang menyuruhnya menikah. Yang diincar Qian Guoliang bukanlah Su Wanrou, melainkan rantai keuntungan di baliknya. Kau mau tahu tidak spesifiknya apa itu? Jangan main-main denganku soal beginian. Ayahmu belakangan ini sedang mendekati seorang penanggung jawab di Chengdu. Orang itu bermarga Zhao. Dia adalah direktur pembaruan kawasan Chengnan. Ibuku juga bermarga Zhao. Ibuku adalah kakak perempuan dari direktur ini. Semua orang mengira keluarga Qian mengincar Su Wanrou. Tapi sebenarnya Qian Guoliang mengincar ibuku. Tepatnya adik ibuku yang jadi penanggung jawab di Chengdu. Pamanku, Zhao Jianhua. Qian Guoliang tiba-tiba meminta Qian Haoyu menikah dengan Su Wanrou. Bukan karena cinta, bukan juga karena status sosial yang setara, melainkan demi mendapatkan koneksi Chengdu melalui ibuku. Teruskan ucapanmu. Aku memberitahu Qian Haotian semua hal yang aku ketahui. Skala total investasi pembaruan kawasan Chengnan hampir 10 miliar. Di antaranya, tahap 2 Chengnan hanyalah bagian pertama. Di belakangnya masih ada tahap 3 dan tahap 4. Dan orang yang paling penting dalam persetujuan perencanaan ini adalah pamanku. Ayahmu sedang memainkan bidak catur yang besar. Dia bukan cuma mau memenangkan tender tahap 2 Chengnan. Dia ingin melalui pernikahan ini mendapatkan tiket masuk prioritas untuk semua kawasan selanjutnya. Jadi Qian Haoyu menikahi Su Wanrou adalah sebuah strategi. Benar. Ayahmu menukar pernikahan dengan sumber daya, dan adikmu sangat memahami hal ini. Bahkan ikut berpartisipasi secara aktif. Bagaimana kau tahu dia aktif berpartisipasi? Karena dia pernah meneleponku. Dia berinisiatif meneleponmu. Di permukaan dia berbicara baik mewakili Su Wanrou. Sebenarnya dia sedang memancing reaksimu. Dia tahu kau sudah kembali ke Shengheng. Tahu Shengheng juga ikut tender tahap 2 Chengnan. Jadi dia sedang memastikan satu hal. Apa kau akan menjadi penghalang mereka untuk memenangkan tender? Su Wanxing, apa yang ingin kau dapatkan dariku? Proposal tender internal Dingsheng. Kau menyuruhku membocorkan proposalnya. Bukan membocorkan. Ini adalah pilihan yang kau buat sendiri. Proposal ini berisi jerih payahmu selama 8 tahun. Kau pikir setelah tender ini selesai, tak peduli menang atau kalah, bagaimana ayahmu akan memperlakukanmu? Kau membantuku, aku membantumu. Kalau Shengheng berhasil memenangkan tahap 2 Chengnan, maka kau datanglah menjadi wakil presiden proyek. Gaji tahunan plus dividen proyek takkan lebih sedikit dari yang kau dapat di Dingsheng. Bahkan kalau kau mau jalan sendiri pun boleh. Aku bisa membantumu bicara dengan Jiang Qiming untuk mendapatkan dana awal. Syaratnya itu saja, syaratnya itu saja. Beri aku waktu 2 hari. Baik, kalau sudah dipikirkan matang-matang, ingat hubungi aku. 2 hari kemudian, jam 1 dini hari, aku menerima sebuah email terenkripsi. Walaupun pengirimnya dari email anonim, tapi di dalam lampirannya ada sebuah PPT. Proposal tender tahap 2 Chengnan dari Dingsheng, 123 halaman. Harus kuakui, Boyuan memang membuatnya dengan sangat profesional. Tapi seperti yang sudah kuduga, sangat melenceng dari realita pasar lokal. Besok jam 8 pagi rapat. Semua anggota tim harus hadir. Belum tidur. Sebentar lagi mau tidur. Obatnya sudah diminum belum? Tenang saja, sudah diminum. Syukurlah kalau begitu. Selamat malam, kakak ipar. Ada apa? Setelah semuanya selesai, aku akan membelikanmu rumah besar yang sesungguhnya. Aku tak butuh rumah yang seberapa besar. Asalkan kalian semua baik-baik saja, itu sudah cukup. 3 hari kemudian, pada hari tender, 3 perusahaan peserta tender masuk satu persatu. Huacuang yang pertama, tim penilai terus tanpa ekspresi. Yang kedua Dingsheng, tim penilai juga tak bereaksi banyak. Terakhir adalah Shengheng. Giliranku naik ke atas panggung. Posisi bisnis Anda cenderung menengah ke bawah. Bukankah margin keuntungannya terlalu kecil? Rata-rata kunjungan harian pelanggan tahap 1 Chengnan adalah 2,3 kali lipat dari mal kelas atas yang setara. Tingkat pergantian pengunjung tinggi, tingkat pembelian kembali tinggi, tingkat pembayaran sewa 98%. Dalam sektor properti komersial, arus kas yang stabil jauh lebih bernilai dari sekadar margin laba kotor yang tinggi. Bagaimana dengan komposisi tim Anda? Dan siapa pimpinan proyeknya? Saya Su Wanxing, mitra proyek grup Shengheng, mantan manajer proyek tahap 1 Chengnan. Saya dengar Anda sempat resign karena sakit, benar?
Sekarang Anda kembali. Apa kondisi tubuh Anda bisa menjamin kelangsungan proyek ini? Bisa. 65 hari di ICU saja bisa saya lewati. Masa pengerjaan proyek 18 bulan bukan masalah buat saya. Presentasi yang bagus. Tentu saja. Oh iya, ayahku sudah tahu. Tahu apa? Tahu kau pernah bertemu denganku. Dari mana dia tahu? Haoyu yang memberitahunya. Qian Haoyu. Dari mana dia tahu aku menemui Qian Haotian? Apa jangan-jangan Su Wanrou yang memberitahu Qian Haoyu? Tapi siapa yang memberitahu Su Wanrou? Beritamu sudah tersebar. Bukan aku. Orang dari perusahaanmu yang membocorkannya. Apa mungkin di dalam Seng Heng ada mata-mata Ding Sheng? Atau mungkin keluargamu yang mengatakannya. Ibumu atau adikmu. Lagi pula mereka sangat dekat dengan adikku. Pergerakanmu di Seng Heng mungkin saja sempat mereka sebutkan. Su Wanxing, tak peduli apapun hasilnya. Aku tak menyesalinya. Halo, Zihan. Tolong bantu aku selidiki. Di dalam Seng Heng, belakangan ini apa ada yang berhubungan dengan Ding Sheng atau keluarga Qian? Terutama selidiki bagian keuangan, He Wenbin. Sehari sebelum hasil tender keluar, aku menerima panggilan telepon yang sudah kuduga. Wanxing, paman dengar kamu kembali ke Seng Heng. Sejak kecil interaksiku dengannya bisa dihitung dengan jari satu tangan. Jadi ketika dia berinisiatif meneleponku, aku tahu Qian Guol yang pasti sudah bertindak. Iya, saya kembali ke Seng Heng. Bagaimana pemulihan tubuhmu? Lumayan. Syukurlah kalau begitu. Wanxing, ada satu hal yang ingin paman bicarakan denganmu. Soal tender tahap 2 Chengnan. Proposal dari Seng Heng kali ini dibuat dengan sangat bagus. Terima kasih. Tapi, ada hal-hal yang tidak cuma bergantung pada proposal yang bagus. Kamu juga tahu, persetujuan proyek melibatkan banyak tahapan. Penilaian komprehensif itu hanya sebagian kecil. Paman ingin bicara apa pada saya? Tidak ada apa-apa, cuma mau mengingatkanmu saja. Menjadi orang itu harus pandai berkompromi. Pernikahan adikmu juga merupakan hal yang baik, kan? Keluarga Qian sudah berbisnis di Binjiang lebih dari 20 tahun. Akar mereka kuat dan koneksinya luas. Kamu menjalin hubungan baik dengan mereka juga akan ada untungnya buatmu. Maksud paman, menyuruh saya mundur dari tender. Bukan mundur, tapi kalian kan bisa bekerja sama dengan Ding Sheng, mengikuti tender bersama, mengembangkan bersama. Aturan tender tahap 2 Chengnan adalah penawaran tunggal, tidak menerima gabungan beberapa entitas. Soal ini, paman jauh lebih jelas daripada saya. Kalau begitu kalian bisa jadi subkontraktor, kan? Proposalnya milikmu. Tapi kontraktor utamanya serahkan pada Ding Sheng. Paman, tahap 1 Chengnan adalah hasil kerjaku. Proyek itu, mulai dari perencanaan hingga diserahkan dan beroperasi. Setiap tahapannya selalu saya awasi. Saya lebih tahu daripada siapapun apa yang dibutuhkan Chengnan. Makanya saya harus mendapatkan tender ini. Bukan karena ingin cari masalah dengan keluarga Qian, melainkan karena proposal saya memang jauh lebih bagus dari mereka. Wanxing, paman jujur saja padamu ya, tender ini belum tentu bisa kamu menangkan. Penilaian tim juri hanya 70 poin. Masih ada 30 poin dari tinjauan komprehensif. Kamu mengerti maksud paman kan, paman? Paman sedang mengancam saya. Paman sedang membantumu. Saya tidak butuh bantuan semacam ini. Terima kasih, paman. Aku duduk di kursi kerja, menutup mata dan berpikir cukup lama. Kalau Zhao Jianhua benar-benar bermain kotor di tahapan tinjauan komprehensif, sebaik apapun proposal Seng Heng, bisa saja tetap gagal. Aku memikirkannya sepanjang sore, jam 8 malam. Aku menelepon Jiang Qiming. Pak Jiang, ada satu hal yang harus kuberitahukan pada Bapak. Tender ini mungkin akan menghadapi masalah tak terduga. Aku menceritakan isi telepon Zhao Jianhua, sama persis tanpa ada yang dikurangi atau dilebihi. Setelah mendengarnya, Jiang Qiming terdiam lama sebelum buka suara. Xiao Su. Zhao Jianhua itu pamanmu, kenapa kau memberitahuku soal ini? Aku mengatakannya karena aku ini mitra Seng Heng. Kalau cuma gara-gara urusan keluargaku, membuat kepentingan perusahaan dirugikan, aku akan mengkhianati kepercayaan Bapak. Selain itu, soal tahapan tinjauan komprehensif, aku sarankan Bapak ajukan permohonan pelaporan lebih awal. Rekam seluruh tahapan tinjauan komprehensif sebagai bukti. Haha, otakmu ini benar-benar tidak bisa disamakan dengan orang biasa. Baik, biar aku yang urus.
Terima kasih, Pak Jiang. Kalau begitu kututup dulu, Pak Jiang. Halo, Zihan. He Wenbin sudah diselidiki belum? Sudah. Ada apa? He Wenbin sebelumnya pernah bekerja di perusahaan yang berafiliasi dengan Ding Sheng sebagai tenaga keuangan paruh waktu selama setengah tahun. Dia punya hubungan lama dengan orang keluarga Qian. Apa He Wenbin tahu aku sedang menyelidikinya? Dilihat dari sikapnya, sepertinya dia tidak tahu. Baik, untuk sementara jangan sampai ketahuan. Bereskan setelah hasil tender keluar. Baik. Hari pengumuman hasil tender. Jam 10 pagi, Gedung Chengdu memasang pengumuman di website resminya. Aku duduk di kantor Mi Refresh halaman website. Bagus, kita menang. Halo, Xiao Su, bagus sekali. Berkat peringatanmu, aku menyuruh orang untuk mengawasi penuh tahapan tinjauan komprehensif. Tak ada yang berani main kotor. Tim penilai dengan suara bulat memberi Seng Heng poin tertinggi. Terima kasih, Pak Jiang. Terima kasih buat apa, kamu sendiri yang mendapatkannya. Aku menunggumu datang untuk tanda tangan perjanjian resmi. Bu Su, wajah Anda agak pucat. Mau istirahat dulu. Terima kasih. Tidak apa-apa, aku masih kuat menahannya. Halo, kakak ipar, bagus sekali. Aku tahu kau pasti bisa. Nanti malam kubuatkan iga merah kesukaanmu untuk merayakannya. Oke. Aku tunggu makan besar masakanmu. Kak, apa kau merebut proyek perusahaan keluarga? Qian Haoyu bilang ayahnya sangat marah. Bilang kalau keluarga kita mengingkari janji. Apa maksudnya? Keluarga kita mengingkari janji apanya? Kak, kau ngomong dong. Sudahlah, biar ibu saja yang meneleponmu. Su Wanxing, kau merebut proyek keluarga Qian ya? Bukan merebut, itu tender terbuka. Seng Heng kamilah yang menang tender. Apa kau tahu gara-gara masalah ini, pihak keluarga Qian bilang akan mempertimbangkan lagi pernikahan dengan Wan Rou. Adikmu sampai menangis sepanjang sore di rumah, Bu. Tender adalah tindakan komersial bisnis. Pekerjaanku tidak ada hubungannya dengan pernikahan Su Wan Rou. Apanya yang tidak ada hubungannya? Qian Guoliang merasa kau sengaja mencari masalah dengan keluarganya. Dia bilang apa? Dia bilang kalau kau mau mundur dari proyek ini, dia tidak akan mempermasalahkan lagi dan pernikahan tetap berjalan normal. Bu, dengarkan baik-baik. Proyek ini kudapat dengan mempertaruhkan nyawaku. Ibu menyuruhku mundur demi pernikahan Su Wan Rou. Demi pria yang memperdagangkan pernikahan. Pria yang memperdagangkan pernikahan apa? Kau ngawur apa sih, Bu? Qian Guoliang menyuruh Qian Haoyu menikahi Su Wan Rou. Bukan karena dia menyukai adikku, itu karena dia mengincar sumber daya paman Zhao Jianhua yang ada di tangannya. Pernikahan ini sejak awal hingga akhir hanyalah sebuah transaksi jual-beli. Kalau ibu tak percaya, ibu bisa tanya pada paman. 2 hari lalu Zhao Jianhua bahkan meneleponku, menyuruhku menyerahkan proyek ini pada Ding Sheng. Dia bukan sedang membantu Su Wan Rou, dia sedang membantu Qian Guoliang. Setelah aku mengatakan hal ini, di ujung telepon sana terasa sunyi cukup lama. Kukira ibu akan mengucapkan sesuatu. Entah itu marah, terkejut, atau merasa ragu. Tapi di luar dugaan dia malah bilang, biarpun memang begitu, Wan Rou menikah ke sana juga tidak akan rugi. Keluarga Qian itu kaya raya. Ketika mendengar lagi kalimat ibu yang ini, tiba-tiba aku menyadari suatu hal dengan sangat jelas. Di dalam hati ibuku, pernikahan Su Wan Rou jauh lebih berharga daripada nyawaku. Bu Su, gawat. He Wenbin kabur. Apa maksudmu? Dia membereskan barang-barangnya, meninggalkan perusahaan setengah jam yang lalu. Ponselnya dimatikan, orangnya tak bisa dihubungi. Sebelum pergi, dia login ke sistem belakang perusahaan. Proposal lengkap tahap 2 Chengnan, dan daftar tanda tangan pra-kontrak toko. Semuanya dia salin dan bawa pergi. Fang Zihan sedang memeriksa kamera pengawas untuk memastikan dokumen apa saja yang dia salin. Lalu beritahu bagian IT untuk memblokir akses akunnya. Ubah semua kata sandi sistem belakang. Sudah dikerjakan. Baik, lalu tolong hubungi Pak Jiang. Meskipun He Wenbin adalah orang yang ditransfer Pak Jiang Qiming dari kantor pusat, tapi sebelumnya dia pernah bekerja di perusahaan yang berafiliasi
Dengan Ding Sheng di bidang keuangan paruh waktu selama setengah tahun. Sekarang dia kabur membawa daftar nama itu. Tempat yang paling mungkin dia tuju hanyalah Ding Sheng. Pergi menemui Qian Guoliang. Meskipun proposal sudah menang tender, tapi perjanjian pengembangan resmi belum ditandatangani. Kalau He Wenbin membawa data internal ke Ding Sheng, Qian Guoliang bisa memanfaatkan hal itu untuk merubah rincian proposal, lalu mengajukan keberatan, menghubungi kembali toko-toko yang sudah teken perjanjian, atau bahkan mengulur waktu proses penandatanganan kontrak. Kalau dia menyerahkan dokumen tersebut pada Cheng Tu, dengan alasan proposal itu terdapat konflik kepentingan, atau dicurigai membocorkan data pesaing, lalu mengajukan permohonan tinjauan ulang, hasil kemenangan tender kita bisa saja dibatalkan. Xiao Su, aku sudah tahu soal masalah ini. Jangan panik, Pak Jiang. Data He Wenbin itu sudah aku laporkan pada pihak legal untuk diurus. Di dalam kontrak kerjanya, terdapat larangan persaingan dan perjanjian kerahasiaan. Semua hal yang dia bawa pergi itu merupakan rahasia perusahaan. Kalau dia menyerahkannya pada Ding Sheng, kita berhak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum. Penuntutan hukum itu butuh waktu, sedangkan Qian Guoliang tak butuh waktu untuk menunda penandatanganan kontrak. Oh, maksudmu menyerang lebih dulu. Hari ini kita langsung tanda tangan kontrak resmi. Tapi pihak Cheng Tu sana. Prosedur penandatanganan kontrak Cheng Tu butuh 3 hari kerja. Aku sarankan Bapak sore ini juga bawa berkas-berkasnya, lalu pergi ke Cheng Tu untuk berkoordinasi. Pilih jalur yang bisa dipercepat. Tapi daftar toko milikmu itu, He Wenbin sudah menyalinnya. Apa di pihak toko takkan timbul masalah? Tidak akan. Bapak tunggu sebentar. Liu Yang, sore ini, kumpulkan semua penanggung jawab toko prakontrak. Ajak mereka ke Seng Heng. Untuk langsung teken kontrak tatap muka. Apa hari ini masih sempat? Kirimkan surat undangan. Sebutkan penandatanganan kesepakatan niat masuk resmi. Akan menikmati hak pilih lokasi toko prioritas untuk toko gelombang pertama yang masuk. Mau datang atau tidak itu urusan mereka. Saya mengerti. Halo, Pak Jiang. Urusan He Wenbin aku yang akan urus. Bapak langsung saja berangkat ke Cheng Tu. Baik, saya mengerti. Halo. He Wenbin itu kau yang mengatur masuknya, atau ayahmu yang mengaturnya? Bukan aku. Harusnya ayahku, tapi aku tidak yakin. Sejak aku keluar dari Ding Sheng, aku tak pernah lagi ikut campur dalam rencananya. Sekarang He Wenbin mungkin sedang dalam perjalanan menemui ayahmu. Kau mau aku berbuat apa? Tidak perlu berbuat apa-apa. Aku cuma ingin memberitahumu saja. Pertempuran ini masih belum selesai. Sore di hari yang sama, 3 hal terjadi hampir secara bersamaan. Pertama, Jiang Qiming membawa tim kuasa hukumnya memasuki gedung Cheng Tu, melalui jalur penandatanganan yang dipercepat. Kedua, Liu yang di kantornya menelepon toko-toko satu persatu. Ketiga, atas dasar pembocoran rahasia dagang, aku melaporkan He Wenbin pada polisi. Tentu saja, keuntungan melapor bukan cuma karena bisa langsung menahan pelaku, tapi juga karena setelah laporan diproses, semua orang yang pernah berhubungan dengan He Wenbin, termasuk Qian Guoliang, akan menjalani pemeriksaan dari segi hukum. Pada saat seperti ini, kalau dia membawa dokumen internal Seng Heng dan pergi bikin ulah di Cheng Tu, berarti dia dengan sadar menggunakan dokumen yang sedang terjerat hukum, dan sifat kasusnya akan jadi berbeda. Selesai melapor, aku naik taksi pulang ke Seng Heng. Di mobil, aku menerima telepon dari Liu Yang. Busu, dari 31 toko, 26 sudah datang dan menunggu untuk teken kontrak. Bagus, tunggu aku 10 menit, aku segera ke sana. Penandatanganan kontrak berjalan sangat lancar. Begitu semua kontrak ini ditandatangani, daftar nama yang disalin He Wenbin itu tidak akan ada nilainya lagi. Lagi pula, toko-toko sudah menjatuhkan pilihan. Busu, sudah ada kabar dari Pak Jiang. Bagaimana situasinya? Cheng Tu setuju pakai jalur cepat untuk pengembangan resmi. Perjanjian diteken lusa. Bagus, semuanya masih dalam kendali. Busu, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa, cuma terlalu lama berdiri. Wajah Anda pucat. Hari ini jam berapa minum obat? Aku lupa. Su Wanxing. Minum, sekarang minum. Halo, kakak ipar. Wanxing, kok kamu belum pulang? Obatnya sudah diminum. Baru saja diminum,
Kak, aku mungkin pulangnya agak malam. Seberapa malam? 1 jam. Baiklah, iganya masih dihangatkan di panci. Hati-hati di jalan ya. Ya. Saat penandatanganan kontrak resmi itu, aku teringat pada rumah yang dijual kakak ipar. 1,7 juta. Sedangkan investasi tahap 2 Chengnan adalah 1,8 miliar. Perkiraan konservatif, keuntungannya bisa mencapai 300 juta. Dan persentase bagianku adalah 30%. Akhirnya aku bisa melakukan sesuatu untuk kakak ipar. Bu Su, kudengar Anda belum lama ini baru melewati sakit parah. Apa perasaan Anda bisa memenangkan tahap 2 Chengnan kali ini? Aku bisa berdiri di sini. Itu berkat seseorang yang harus ku berterima kasih. Dia menukar seluruh hartanya demi nyawaku. Dan sekarang, giliranku untuk membalas budi ini. Di berita malam itu, kalimat ini dipotong dan disiarkan. Aku tak menyangka reaksi publiknya akan sebesar ini. Su Wanrou mungkin juga tak menyangkanya, karena malam itu juga dia mengirim pesan suara. Su Wanxing, kau sengaja ya masuk berita? Apa hakmu masuk berita? Kau merebut proyek keluarga Hao Yu dan masih masuk berita. Kau pernah pikirkan perasaanku tidak? Setiap kalimatnya adalah interogasi. Tiap kalimatnya tak ada satupun ucapan selamat. Aku tidak membalasnya, melainkan mulai merancang persiapan peluncuran resmi tahap 2 Chengnan. Tapi urusannya masih jauh dari kata selesai. Qian Guoliang takkan menyerah begitu saja. 3 hari kemudian, Ding Sheng mengirimkan surat somasi ke Seng Heng. Inti dari surat somasi itu adalah, Ding Sheng menganggap Seng Heng dalam proses tender dicurigai mencuri rahasia dagang Ding Sheng, yaitu proposal yang diberikan Qian Haotian, menuntut Seng Heng memberi penjelasan dan menahan hak untuk menuntut balik. Bu Su, apa ini akan jadi masalah? Bukan masalah. Kenapa? Karena saat Qian Haotian memberikan proposal itu padaku, itu keputusannya sendiri. Klausul larangan persaingannya di Ding Sheng sudah kedaluarsa belum? Baru saja kedaluarsa bulan lalu. Maka proposal yang dia berikan itu murni tindakan pribadi, tidak melanggar batas larangan persaingan Ding Sheng. Lagi pula, proposal Seng Heng kita murni buatanku sendiri. Sama sekali tidak membutuhkan proposal Ding Sheng. Yang diberikan Qian Haotian itu cuma sebagai referensi, untuk memastikan bahwa proposal kita. Tapi kalau mereka terus menggigit tidak mau lepas bagaimana? Biar saja mereka gigit, sekalian beritahu mereka, kalau mereka terus mencari masalah, kita akan menuntut balik. Bagaimanapun juga, Ding Sheng yang menyuruh He Wenbin menyusup ke Seng Heng untuk mencuri rahasia dagang, itu baru tindakan melanggar hukum yang sebenarnya. Dan kasus He Wenbin kan sudah resmi diproses kepolisian. Saya mengerti. Urusan surat somasi pun berlalu. Ding Sheng diam selama 3 hari. Setelah itu mereka tak lagi memperpanjang masalah ini. Mungkin tim pengacara mereka sudah melakukan evaluasi dan menyadari bahwa masalah He Wenbin, justru itulah risiko hukum yang sebenarnya. Kalau terus diributkan, malah mereka sendiri yang akan dituntut. Namun Qian Guoliang tidak bodoh. Dia merubah arah, dan aku pun mulai menerima beberapa sinyal aneh. Sinyal pertama adalah Su Wanrou. Sikapnya tiba-tiba berubah dari marah menjadi lembut. Nada pesannya di WeChat juga berubah. Kak, waktu itu omonganku terlalu kasar. Maafkan aku. Hao Yu juga memarahiku. Dia bilang tender itu urusan bisnis, bukan salahmu. Akhir pekan ini kita kumpul yuk. Cuma kita berdua. Sikapnya berubah terlalu cepat. Sama sekali bukan gayanya Su Wanrou. Sinyal kedua adalah pamanku, Zhao Jianhua. Dia meneleponku. Wanxing, selamat ya berhasil memenangkan tahap 2 Chengnan. Waktu itu omongan paman kurang enak didengar. Jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Waktu itu paman juga sedang panik. Tapi begini, Wanxing, ada hal yang ingin paman diskusikan denganmu. Tahap 2 Chengnan selanjutnya akan melibatkan pembangunan fasilitas pendukung. Volume belanja material bangunannya pasti sangat besar. Bisa tidak kamu memprioritaskan memakai material dari keluarga Qian? Lagi pula kita kan masih kerabat. Mendengar ini, aku paham. Strategi barunya bukan melawan aku, tapi ingin berbisnis denganku. Dia kehilangan hak pengembangan tahap 2 Chengnan, tapi dia ingin mengambil bagian dari sisi suplai material. Dan perantaranya adalah Su Wanrou dan Zhao Jianhua. Trik ini jauh lebih cerdik daripada surat somasi. Lagi pula kalau aku setuju, keluarga Qian bisa meraup untung puluhan juta dari tahap 2 Chengnan. Dan kalau aku tidak setuju, mereka juga bisa terus menggunakan Zhao Jianhua.
untuk membuat hambatan di Chengdu. Yang terpenting adalah, dia mendorong Su Wanrou untuk maju. Kalau aku menolak, maka di mata ibuku, aku ini bukan hanya merebut proyek keluarga Qian, tapi juga tidak mau berdamai dengan mereka. Bahkan sama sekali tidak menghargai adik kandungku sendiri. Ibuku memang sejak awal pilih kasih pada Su Wanrou. Ini sama saja memberinya alasan yang jauh lebih besar untuk mengikat dan menekanku. Qian Guoliang sedang memanfaatkan hubungan keluargaku. Aku harus membuat janji bicara empat mata dengan Jiang Qiming. Pengadaan material memang makan biaya besar. Material keluarga Qian punya reputasi bagus di Binjiang. Harganya juga lumayan. Sebenarnya kalau cuma jadi pemasok, tidak bisa. Keluarga Qian bukan ingin jadi pemasok. Mereka ingin mengulurkan tangan ke dalam rantai pasokan tahap 2 Chengnan untuk mendominasi pasar hulu. Sekali kita biarkan mereka masuk, nanti di tahap 3, dan pasar material tahap 4 pun akan mereka kuasai. Itulah strategi inti mereka. Lagi pula, kalau proyek material diserahkan ke keluarga Qian, maka kepentingan antara mereka dan Zhao Jianhua akan membentuk rantai keuntungan yang mulus. Hal ini tidak akan bisa lolos di pihak Chengdu. Xiao Su, kau ini sama saja menjual pamanmu sendiri loh. Aku tidak menjualnya, aku sedang melindunginya. Dia sekarang sedang berjalan di tepi jurang. Qian Guoliang sedang mendorongnya. Kalau sampai terjadi apa-apa, yang akan celaka itu Zhao Jianhua, bukan Qian Guoliang. Omonganmu benar. Lalu urusan material harus bagaimana? Tender terbuka. Ikuti aturan pasar yang berlaku. Keluarga Qian kalau mau ikut boleh saja, tapi harus lewat prosedur resmi dan bersaing dengan pemasok lain dalam tender. Baik. Sekembalinya ke kantor, aku menelepon Su Wanrou. Soal rumah nikahmu, aku tidak bisa bantu 1,9 juta. Tapi aku bisa membantumu 100.000. Ini uang 100.000 yang bisa aku keluarkan saat ini. Kak, kamu bercanda ya? Aku tidak bercanda. Itu kenyataannya. Kalau begitu lupakan saja. 100.000 bisa buat apa? Uang 100.000, bagi kakak ipar setara gajinya setengah tahun. Sedangkan bagi kakak laki-laki, itu uang kerjanya 2 bulan di proyek. Tapi bagi Su Wanrou, itu memang bisa buat apa? Benar-benar konyol. Bulan ketiga setelah peluncuran tahap 2 Chengnan, proyek memasuki tahap krusial. Struktur atap rubah sudah dicor. Struktur bangunan utama di atas tanah mulai dikerjakan. Prakontrak toko yang diubah jadi kontrak resmi mencapai 31 toko. Ditambah 14 toko baru. Total tingkat keberhasilan perekrutan bisnis 70%. Data keuangan jauh lebih baik dari perkiraan. Menurut kecepatan ini, pertokoan gelombang pertama bisa diserah terimakan sebelum akhir tahun. Aku, dari orang yang baru sembuh sakit parah, berubah menjadi inti dari keseluruhan proyek. Setiap hari jam 7 pagi sudah sampai di lokasi proyek. Jam 9 malam kembali ke kantor untuk rapat. Jam setengah 11 malam kembali ke rumah kontrakan. Wajahmu kelihatan pucat sekali. Tubuhmu masih kuat tidak? Kakak ipar masih setiap hari menungguku. Tapi aku menyadari satu masalah. Kondisi tubuh kakak ipar juga sudah tidak terlalu baik. Jam 3.30 pagi bangun untuk bikin sarapan. Siang harinya menyusun barang di supermarket. Malamnya masih harus merawatku. Suatu hari saat aku pulang cepat, membuka pintu, dia tertidur di sofa. Aku berjongkok di depannya, ingin membangunkannya tapi tak tega. Melihatnya yang menderita, kurus kering, dan kelelahan. Aku diam-diam bersumpah. Hal pertama yang kulakukan adalah membelikan rumah untuk kakak ipar. Ada apa? Jangan menangis. Di saat proyek berjalan lancar, di sisi lain malah terjadi masalah besar. Kakak ipar, Hao Yu bilang ayahnya tidak setuju lagi. Bilangnya orang keluarga Su sulit bergaul. Urusan bisnis sampai menyasar kerabat sendiri. Dia mau membatalkan pernikahan. Qian Guoliang menyuruh Qian Hao Yu membatalkan pernikahan. Alasannya tidak sulit ditebak. Dia menggunakan Su Wanrou sebagai alat tawar. Ingin menggunakan pernikahan untuk mengait hubungan dengan Zhao Jianhua. Tapi sekarang tahap 2 Chengnan telah dimenangkan oleh Seng Heng. Pemasok material juga melalui tender terbuka. Kekuasaan Zhao Jianhua yang tak seberapa di Chengdu. Juga karena pengawasan komite disiplin jadi tidak leluasa digunakan. Alhasil pion bernama Su Wanrou ini pun jadi tak berguna. Di pihak Wanrou sana, Qian Guoliang mau membuang pionnya. Aku mendengarnya. Dia menangis sejadi-jadinya. Apa pendapatmu? Sejujurnya, rasain. Dia selalu tahu apa niat keluarga Qian.
setiap langkah yang dilakukan Qian Haoyu. Bukannya dia tidak tahu, bahkan dia sendiri ikut bekerja sama, membantu keluarga Qian mencariku demi proyek pengadaan material. Itu kan idenya dia. Dia pikir dirinya sedang membantu keluarga Qian. Keluarga Qian akan berbaik hati padanya. Tapi dia salah. Di mata Qian Guoliang, dia hanyalah sebuah alat yang punya nilai guna. Begitu selesai digunakan, langsung dibuang. Tapi dia kan adikmu. Benar, makanya aku pernah usulkan bantu dia 100.000. Uang 100.000 itu bukan untuk bantu dia beli rumah, melainkan untuk membantu kelak di saat dia harus berdiri sendiri. Setidaknya tak sampai tak punya apa-apa di tangannya. Tapi dia tak mau. Dia tak mau. Itu sudah jadi pilihannya. Keesokan harinya, telepon ibuku masuk. Wanxing, pernikahan adikmu batal. Keluarga Qian membatalkannya. Wanrou menangis di rumah 2 hari 2 malam. Nasi pun tak dimakan. Kamu tolonglah dia, Bu. Aku harus membantunya bagaimana mengikat Qian Haoyu, lalu membawanya kembali. Kamu relakan proyek itu untuk keluarga Qian, bisa tidak? Kamu relakan ya, Bu? Kontraknya sudah diteken. Kalau begitu, Bu, cobalah ibu tenang dan pikirkan. Keluarga Qian membatalkan pernikahan bukan karena aku, melainkan karena sejak awal mereka tidak tulus ingin menikahi Su Wanrou. Yang mereka inginkan adalah sumber daya di tangan paman. Sumber daya tak dapat diraih, otomatis orangnya pun tak dibutuhkan lagi. Menurut ibu, masuk ke keluarga seperti itu, Su Wanrou akan bahagia setelah menikah. Tapi, Bu, kapan ibu mau datang menengok kakak ipar? Belakangan ini tubuhnya kurang sehat. Sudah lama sekali dia tidak beristirahat. Di seberang sana sunyi untuk waktu yang lama. Tak ada jawaban, telepon pun ditutup. Masalah batal nikahnya Su Wanrou tersebar di antara para kerabat dengan berbagai versi cerita. Ada yang bilang anak sulung keluarga Su merebut proyek keluarga Qian, yang menyebabkan adiknya batal dinikahi. Ada yang bilang keluarga Qian buang badan setelah merayunya. Ada juga yang bilang, Su Wanrou sejak awal cuma mengincar hartanya keluarga Qian, makanya mau menempel mereka. Rumor itu membunuh. Su Wanrou tak tahan lagi. Hari ke-10 setelah batal nikah, dia melakukan satu hal. Dia memposting sebuah tulisan panjang. Judulnya "Kakakku merebut proyek keluarga tunanganku dan menghancurkan pernikahanku." Seluruh isinya dipenuhi isak tangis darah menuduh Wanxing. Tulisan itu sudah kubaca. Rincian isinya mengatakan aku dari kecil hingga besar, segalanya selalu lebih baik darinya. Pekerjaan lebih bagus darinya. Gaji lebih tinggi darinya. Saat aku sakit parah, seluruh keluarga sibuk mengurusiku. Kakak ipar jual rumah untuk menyelamatkanku. Tapi hal pertama yang kulakukan setelah sembuh adalah merebut bisnis tunangannya. Menuduhku sengaja melakukannya. Menuduhku iri dia dapat keluarga kaya. Menuduhku tak senang melihat dia hidup enak. Dan pada akhirnya dia juga menaruh foto barengnya dengan Qian Haoyu, tipe rumah, serta tangkapan layar berita di hari penandatanganan kontrak. Seketika, postingan itu pun viral. Kolom komentar dibanjiri ratusan cacian memaki diriku. Wanxing, kamu lihat ini. Kakak ipar, apa dia ada menyebutkan namamu? Tidak ada. Dari awal sampai akhir dia cuma membicarakan kamu dan keluarga Qian. Tidak menyebut aku dan kakakmu. Maka itu sudah benar. Karena kalau menyebut namamu, dia harus menjelaskan asal uang 1,7 juta itu. Dari mana asalnya? Begitu dia jelaskan, persona korbannya tidak akan bisa berdiri tegak. Lalu apa rencanamu sekarang? Menunggu. Menunggu apa? Menunggu telepon dari Qian Haotian. Apa maksudnya? Tulisan panjang Su Wanrou itu alasannya bisa menyebar secepat itu. Bukan cuma karena tulisan melankolisnya saja, tapi terlebih karena ada orang yang mengipasinya dari belakang. Qian Guoliang, benar, dia kalah tender, kalah urusan somasi, kalah main di proyek pengadaan material. Tapi dia masih memegang satu kartu, opini publik. Asalkan citraku di depan umum berubah jadi kakak jahat yang iri pada pernikahan adiknya, maka reputasiku di industri ini akan hancur. Mitra kerja dan pihak toko di tahap 2 Chengnan bisa saja jadi goyah. Ini adalah serangan opini publik yang presisi. Dan Su Wanrou, mau dia sadar ataupun tidak, sudah jadi pistol di tangan Qian Guoliang. Sudah lihat belum? Sudah. Ayahku yang mengaturnya. Dia menyewa tim pemasaran dari Self Media.
Abis 120.000 untuk mendorong artikel adikmu itu. Sampai naik ke trending topik lokal di urutan ketiga. 120.000, jauh lebih murah daripada membelikan Suwanro rumah nikah. Suwan Xing, apa rencanamu? Aku mau mengadakan konferensi pers. Konferensi pers soal progres proyek tahap 2 Chengnan. Kebetulan sudah 3 bulan berjalan. Sudah saatnya kasih tahu publik progresnya dan soal perekrutan bisnis. Kau mau klarifikasi artikel itu di konferensi pers? Tidak, aku takkan mengklarifikasi apapun. Apa maksud ucapanmu ini? Kau akan tahu setelah datang ke sana. Konferensi pers ditetapkan 3 hari lagi. Busu, sekarang di internet soal urusan Anda dan adik Anda semakin heboh. Tema konferensi pers kita ini apa perlu menghindarinya? Tidak perlu. Tapi kalau wartawan melempar pertanyaan di tempat, biarkan saja mereka bertanya. Aku sudah menyuruh Departemen Humas saat mengirimkan undangan, menambahkan 3 media mandiri ke daftar undangannya. Dan salah satunya adalah media yang disewa Qian Guoliang untuk mempush ke trending topik itu. Memukul ular harus pada titik kelemahannya. Daripada menjelaskan panjang lebar tak ada gunanya, aku lebih suka menyelesaikannya dengan rapi dan tegas. Busu, belakangan ini, di internet ada artikel yang menarik banyak perhatian publik. Itu adik Anda, Suwanro, yang mempostingnya. Katanya Anda merebut proyek perusahaan tunangannya. Sampai membatalkan pernikahannya. Bagaimana menurut Anda? Pertanyaan ini tidak ada kaitannya dengan progres proyek tahap 2 Chengnan. Tapi publik berhak tahu hal ini. Baik. Maka aku sampaikan 2 fakta. Pertama, tender tahap 2 Chengnan ini prosesnya transparan, terbuka, dan legal sesuai hukum. Tahapan evaluasi diawasi penuh. Kemenangan tender juga dari penilaian mufakat tim juri. Sama sekali tidak ada aksi rebut-merebut proyek. Kedua, masalah keluarga pribadiku tak ada hubungannya dengan keputusan bisnis. Aku tak berkewajiban mendiskusikannya di depan umum terkait urusan pribadiku. Tapi kalau kalian ingin mengetahui lebih jauh soal latar belakang ini, laporan resmi polisi atas kasus penyelidikan He Wenbin, serta tangkapan layar pembayaran self-media Seng Heng akan diungkap ke publik. Wajah wartawan media mandiri itu seketika memucat drastis. Teman-teman wartawan sekalian, di antara kita semua ini, ada sebuah perusahaan self-media yang menerima bayaran promosi 120.000 dari grup Dingsheng untuk membantu mempush artikel adikku naik ke trending topik. Di artikel tersebut cuma memuat penderitaannya semata, bukan keseluruhan faktanya. Sedangkan faktanya adalah, bulan Maret tahun ini, saya dirawat di ICU selama 65 hari karena gagal ginjal. Kakak iparku menjual rumah pernikahannya dan mengumpulkan 1,7 juta untuk menyelamatkanku. Tapi setelah aku keluar dari RS, adikku malah memintaku 1,9 juta untuk beli rumah. Ayah tunangannya, Qian Haoyu, yaitu Qian Guoliang, menggunakan pernikahan ini sebagai alat tawar-menawar, mencoba memanfaatkan koneksi keluargaku untuk melancarkan jalur persetujuan Chengdao dan merebut proyek Chengnan tahap 2. Pada akhirnya, dia tidak berhasil. Maka, setelah gagal memenangkan tender, dia pertama menyuruh orang menyusup ke Seng Heng mencuri rahasia bisnis, memicu ancaman surat pengacara. Lalu dia mencoba menggunakan perantara, menuntut agar aku menyerahkan hak pengadaan bahan bangunan padanya. Semuanya kutolak. Terakhir, dia memutuskan membayar 120.000 menyewa akun buzzer, memanfaatkan artikel adikku untuk melakukan serangan opini publik. Inilah semua kebenarannya. Isi dari konferensi pers langsung tersebar di seluruh internet lokal sore itu juga. Kali ini tidak perlu menghabiskan 120.000 untuk promosi. Kebenaran akan menyebar dengan sendirinya. Arah komentar di bawah artikel Wanro tadi malam berbalik sepenuhnya. Kakak ipar juga naik ke kolom komentar teratas. Seseorang menggali foto kakak ipar di kedai sarapan. Dalam foto itu, kakak memakai celemek dan kepalanya penuh keringat. Teksnya berbunyi, ada yang jual rumah tanpa ragu demi nyawa. Ada yang minta 1,9 juta beli rumah dan masih merasa kurang. Dibagikan ribuan kali. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun di media sosial. Jangan menangis lagi, Kak. Aku tidak apa-apa, hanya saja. Ada yang melihatnya, ya, ada yang melihatnya. Sehari kemudian, ibuku menelepon. Kali ini nadanya benar-benar berbeda. Wanxing, adikmu tidak mau keluar rumah, tidak mau melihat ponsel juga. Ya, apa yang kamu katakan di konferensi pers itu benar. Semuanya benar. Keluarga Qian benar-benar
Bu, sejak awal memang begitu. Ibu saja yang tidak mau percaya. Maafkan ibu. Ibu terus memikirkan cara membantu Wanro dan tidak pernah menyangka. Bu, mengatakan ini sekarang tidak ada gunanya. Pernikahan Su Wanro batal. Ini bukan hal yang buruk baginya. Tapi dia harus memikirkan baik-baik bagaimana menjalani hidupnya nanti. Jika tidak bisa beli rumah seharga 1,9 juta, maka sewalah rumah dulu. Aku akan kasih 100.000 untuk membantunya melewati masa transisi ini. Tapi setelah ini, dia harus jalan sendiri. Tapi dia tidak mau menerima uang 100.000 darimu. Itu adalah pilihannya sendiri. Tapi perasaan, Ayah. tindakanmu sudah benar. Setelah mengatakan itu, ayah langsung menutup telepon. Hanya 4 kata singkat, tapi aku menunggunya selama 30 tahun. Lagi lihat apa? Lagi lihat berita tentang adikku. Dari ruang ICU hingga ke ruang kontrak. Kisah kebangkitan seorang manajer proyek wanita. Adikku memang luar biasa. Lalu, kamu sudah lihat komentar ini belum? Yang itu. Baru tahu setelah membaca yang ini. Su Wan King, di belakangnya berdiri kakak laki-laki dan kakak iparnya. Tanpa mereka, tidak ada Su Wanxing yang sekarang. Padahal aku tidak melakukan apa-apa. Itu semua berkat jasa kakak iparmu. Sudahlah, berhenti melihatnya. Ayo makan. Halo, Pak Jiang. Su, dividen sudah ditransfer ke rekeningmu. Coba kamu periksa sendiri. Baik, terima kasih, Pak Jiang. Untuk dividen setelah tahap 2 diserahkan, diperkirakan sekitar 90 juta. Baguslah, aku akhirnya bisa membelikan rumah untuk kakak dan kakak ipar. Balkonnya bagus, sangat luas, cocok untuk kakak ipar menanam bunga. Baik, ambil unit yang ini saja. Ini di mana? Indah sekali. Rumah kalian. Wanxing, apa yang kamu bicarakan? Kak, 180 meter persegi di Chengdong, lunas. Atas nama kakak dan kakak ipar. Kamu ini kenapa bisa begini? Aku melakukan ini bukan demi rumah, Kak. Aku tahu. Balkon ini besar sekali. Ya, bisa untuk menanam bunga. Mau tanam bunga apa? Apapun yang kamu suka, aku akan tanam. Wanro, dari mana kamu tahu alamat ini? Ibu yang memberitahuku. Ayo masuk. Lumayan besar. Kak, aku datang hari ini untuk minta maaf. Aku tidak seharusnya menyuruh kalian memakai uang beli rumah. Waktu itu aku tidak waras. Tidak, pikiranku sadar kok. Aku cuma merasa karena aku bagian keluarga Su. Kalian sudah sewajarnya membantuku. Tapi sebenarnya tidak ada yang namanya wajar. Kak, soal kamu jual rumah, dulu aku tidak memedulikannya. Waktu itu kepalaku penuh urusan pernikahanku sendiri. Dan soal postingan itu, tidak semuanya disuruh oleh keluarga Qian. Memang sebagian didorong oleh mereka. Tapi postingan itu aku sendiri yang menulisnya. Waktu itu aku sangat benci Qian. Membenci kenapa dia merebut proyek keluarga Qian. Aku merasa dia sengaja. Namun dari hal-hal yang diumumkan di konferensi pers, tentang keluarga Qian membayar 120.000 mempromosikan postinganku. Dan tentang mereka menyusupkan orang mencuri rahasia bisnis. Aku baru sadar, dari awal sampai akhir, aku hanya dijadikan pion. Qian Haoyu tidak pernah dengan tulus ingin menikahiku. Kakak ipar, bisakah kamu memaafkanku? Wanro, kata-kata ini seharusnya kamu ucapkan pada kakakmu. Orang yang harus kamu mintai maaf bukanlah aku, melainkan kakakmu. Kak, sudah selesai bicaranya. Masih ada satu kalimat yang belum kuucapkan. Apa? Bahwa sejak awal kamu sudah tahu kalau Qian Haoyu menikahimu hanya agar terhubung koneksi dengan Zhao Jianhua. Kamu bukan tidak tahu. Kamu hanya pura-pura tidak tahu. Begitu, kan? Iya. Haoyu pernah bilang ayahnya mengincar koneksi paman. Tapi dia bilang perasaan bisa ditumbuhkan perlahan. Lama-lama akan jadi sungguhan. Aku mempercayainya. Sudahlah. Tahun ini umurmu 26 tahun. Ibu selalu memberikan yang terbaik untukmu. Sekolah yang terbaik, uang saku terbanyak, dan perhatian terbesar. Karena itu, kamu merasa semua orang harus berputar mengelilingimu. Kamu percaya Qian Haoyu bukan karena janjinya manis,
Tapi karena kamu terbiasa selalu disanjung, kamu tidak bisa menerima bahwa dalam sebuah hubungan, kamu bukanlah orang yang diprioritaskan. Inilah yang menjadi masalahmu, Kak. Kamu datang untuk meminta maaf, tapi menerima maaf bukan berarti melupakan yang lalu. Artikel panjangmu itu, semua orang yang membacanya masih ingat. Kerusakan yang kamu timbulkan pada reputasiku tidak bisa dihapus hanya dengan kata maaf. Yang harus kamu lakukan ke depan bukan bilang maaf, melainkan membuktikan dengan tindakan kamu sudah berubah. Kalau tidak, maaf hanyalah omong kosong belaka. Kak, uang 100.000 itu, apa aku masih boleh memintanya? Boleh. Aku tidak jadi beli rumah. Aku ingin belajar keterampilan, ikut ujian sertifikasi atau semacamnya, lalu mencari pekerjaan. Akhirnya kamu mengatakan sesuatu yang masuk akal. 2 bulan berlalu lagi. Gelombang pertama area komersial Chengnan 2 diserahkan lebih awal. Di hari pembukaan, jumlah pengunjung mencapai 12.000 orang. Angka ini, di antara seluruh pusat komersial wilayah Nanxin, menduduki peringkat 3 besar. Su Wanxing, caramu menggarap proyek benar-benar seperti berperang. Setiap langkah selalu dilakukan mati-matian. Kalau tidak mati-matian, mana bisa? Aku sungguh sudah melewati gerbang kematian. Tidak usah mengatur apa yang dilakukan semua orang di lokasi. Direktur Su. Su Wanxing, Presdir Qian. kerjamu bagus. Terima kasih. Putra sulungku bekerja bersama denganmu ya. Dia sekarang wakil direktur proyek Sengheng Chengnan tahap 2. Dia bersamaku selama 8 tahun. Apa yang ingin kuberikan dia tak mau, malah lari ke tempatmu. Presdir Qian, yang dia inginkan bukan posisi, melainkan pengakuan Anda. Soal Haoyu itu, aku kurang mendidiknya dengan tegas. Anak itu memang tidak berguna. Tak lama setelah Qian Guol yang pergi, muncul kabar lain. Zhao Jianhua sedang diselidiki, bukan karena diriku, melainkan karena keterlibatannya di renovasi Chengnan. Dia ketahuan menerima suap. Jumlah uangnya tidak besar, tapi sifatnya sangat buruk. Wanxing, pamanmu tertimpa masalah. Aku tahu ini perbuatanmu. Kamu yang melaporkan, kan? Bukan. Komisi disiplin saat mengawasi proses tender menemukannya sendiri. Seandainya waktu itu kamu tidak minta komisi disiplin turun tangan, itu pengawasan untuk semua pihak yang terlibat, bukan ditargetkan pada paman. Kalau paman tidak bermasalah, pengawasan takkan beri dampak buruk padanya. Dia bermasalah karena dari awal sudah berbuat salah. Ibu, mulai sekarang, keluarga kita jangan andalkan koneksi mengambil jalan pintas. Coba ibu lihat pernikahan Su Wanrou. Kalau bukan ingin menumpang koneksi paman ke keluarga Qian, apa dia akan dimanfaatkan sebagai pion? Begitu juga paman. Kalau tak berkomplot dengan Qian Guoliang, hal ini takkan terjadi. Wanxing, ibu tak pernah merasa tindakanmu itu benar. Tapi sekarang ibu mengerti, kamu benar. Jenguklah kakak iparmu. Kesehatannya sedang kurang baik belakangan ini. Akhir pekan ini, ibu dan ayahku datang ke rumah baru. Ini rumah kakak dan kakak ipar. Ruolan, ibu. Ruolan, aku minta maaf padamu. Kamu menjual rumahmu menyelamatkan nyawa putriku, sedangkan ibu tidak melakukan apa-apa. Bahkan ucapan terima kasih yang pantas pun belum pernah kuucapkan. Ibu, semua sudah berlalu. Asalkan orangnya masih ada, sudah cukup. Sudah, jangan berdiri di ruang tamu terus. Ayo semua makan. Setelah mengalami pembatalan pernikahan, Su Wanrou akhirnya menjadi jauh lebih dewasa. Kudengar dari ibu, belakangan dia sedang siapkan ujian sertifikasi akuntansi. Tiap minggu dia kirim kakak ipar pesan sapaan via WeChat. Sesekali juga mengirimiku pesan. Su, coba kamu lihat ini. Su, lagi mikirin apa? Memikirkan seseorang. Siapa? Kakak iparku. Hahaha. Dek, di proyek katanya bulan depan turun bonus. Aku mau cuti 2 hari bawa Ruolan jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Bukannya kamu selalu ingin melihat laut? Tidak usah buang-buang uang. Kak, kamu pergi saja dengan kakak. Tiket pesawat aku yang bayar. Tidak usah. Wanxing, hari ini dividenmu sudah turun.
Kan, dapat bagian berapa? Cukup membuat kita tidak usah khawatir seumur hidup. Jangan begitu, tepatnya berapa? 100 juta. 100 juta. 111 juta. Ini baru tahun pertama. Nanti di belakang masih akan ada lagi. Kalau begitu, kamu harus lebih rajin minum obat dan rutin periksa. Kalau tidak, buat apa punya uang sebanyak ini? Kalau badanmu bermasalah, mau bagaimana? Baik, kakak ipar. Aku janji minum obat dan periksa tepat waktu. Seumur hidup.